Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa. Ya, sebelum kita semua mengawali pembelajaran pada hari ini, kita akan sembah Tuhan terlebih dahulu. Dan juga kita persiapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan sama-sama lagu Yesus Kau Termanis di Hatiku. Yesus Kau termanis di hidupku, Yesus Kau terindah di hatiku, Kaulah yang terutama di hidupku, Kau takkan pernah terganti. Yesus Kau termanis di hidupku, Yesus Kau terindah di hatiku, Kaulah yang terutama di hidupku, Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Yesus Kau termanis di hidupku, Yesus Kau terindah di hatiku, Kaulah yang terutama di hidupku, Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku,
Kau segalanya bagiku, kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku, kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur betapa kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Saat ini itu semua adalah kasih dan kemurahan-Mu yang masih berlaku di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, sebelum kami mengerjakan segala sesuatu, biarlah Tuhan hati kami dan pikiran kami, Tuhan Yesus, isi dengan firman-Mu. Karena Tuhan, firman-Mu itu Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu itu Tuhan yang akan menyertai kemanapun kami akan pergi. Dan biarlah firman pada pagi hari ini boleh kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kepada kami Tuhan, di dalam hidup kami, di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga Tuhan, dalam hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak, mari kita mulai devotion pada pagi hari ini. Sebelum devotion kita mulai, kita membacakan dulu ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, itu yang harus kalian hafalkan untuk pegangan hidup kalian. Hati yang baru. Devotion pada pagi hari ini dengan judul Tahu Jalan Kita. Bacaannya ada di Ayub 23 ayat 1 sampai 17. Kalian bisa baca? Bisa buka Alkitab kalian di Ayub 23 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahmu menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat yang bersemaian. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kuberikan mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dengan maha kuasanya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya dan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku,
dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku kututupi gelap gulita. Nah, kita melihat dari hal firman yang pada saat ini kita bacakan tentang tahu jalan kita. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu ada di Ayub 23 ayat 10. Sungguh luar biasa Allah bahwa memberikan sesuatu dalam pengujiannya untuk timbul yang namanya emas. Mengapa ini semua harus terjadi, Tuhan? Nah, pertanyaan ini sering keluar dari mulut kita. Di Alkitab banyak orang melontarkan kepada Tuhan, mulai dari bangsa Israel yang bersungut-sungut karena tidak memiliki makanan dan minuman, sampai pada Paulus yang mempunyai duri dalam dagingnya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru syarat dengan cerita bahwa umat Tuhan tidak luput dari permasalahan hidup. Salah satunya kisah Ayub, laki-laki yang taat kepada Tuhan. Dalam perikop ini, Ayub berkata kepada Tuhan, mengapa masalah itu menimpanya? Ayub ingin membela diri, mengajukan perkara kepada Tuhan, berkeluh kesah bahwa ia tidak sepatutnya mengalami musibah tersebut. Itu ada di ayat 2 sampai dengan 7. Tuhan seakan diam, tidak memberikan jawaban yang melegakan. Itu ada di ayat 8 sampai 9. Adapun para sahabatnya menyalahkan, menganggapnya kena tulah karena berbuat dosa. Namun, di tengah kebimbangan dan keraguan itu, ada satu pengakuan yang mengandung kepastian bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi dirinya. Jika Tuhan mengujinya, ia akan menjadi seperti emas. Itu ada di ayat 10. Ia tidak mengatakan mungkin, tetapi mengatakan akan, menunjukkan pengharapan dan keyakinan yang teguh. Berarti kalau akan itu pasti terjadi. Kiranya kita memiliki pengertian seperti Ayub, bahwa Allah tahu jalan hidup yang baik bagi kita. Pemahaman seperti ini akan menolong kita untuk tetap teguh di tengah terpaan berbagai kebimbangan dan keraguan. Saat masalah hidup menerpa kita, kita diteguhkan bahwa Dia tidak meninggalkan kita, namun tengah membentuk kita menjadi emas yang semakin murni. Di tahun baru dan awal tahun 2021 ini, kita harus tetap berpegang pengharapan pada Kristus dengan membaharui hati kita untuk lebih dengan Kristus di dalam hidup kita. Pengertian yang benar tentang Allah menjadi sumber penghiburan saat kesesakan menerpa kehidupan kita. Amin. Mari kita deklarasikan. Setelah kita deklarasikan, kita berdoa. Mari kita deklarasi bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapakku mengetahui rancangan apa yang terjadi atas hidup, yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan rancangan Allah Bapa mengenai diriku di masa ini dan mengenai hidupku untuk masa yang akan datang. Kita tidak pernah gagal sebab
Allah Bapakku adalah Allah yang perkasa dan maha dahsyat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan firman tentang bagaimana kita mengetahui jalan yang dari Engkau Bapa. Biarlah Bapa di dalam pembelajaran kehidupan pada saat ini Tuhan, kami akan mengenal pada Engkau lebih lagi Tuhan, dan Engkau mempunyai rancangan bagi kami, rancangan yang lebih indah, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan bisa masuk ke dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kami akan belajar dari pagi hingga siang nanti Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna buat kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyelubungi kami. Terima kasih Bapa atas semua yang Kau berikan buat kami. Kami serahkan hidup ini di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.